Klasifikasi sumber belajar. Pengklasifikasian yang dianggap klasik dari sumber belajar adalah pembagian menurut Edgar Daly 1954. Rinci dalam kerucut pengalamannya, pembagian itu mudah dipahami, menggambarkan pembagian sumber belajar dari tingkat yang paling konkret ke tingkat yang paling abstrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizky Winda Prihatini, NIM T 2018-1345. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah media pembelajaran tentang pemanfaatan lingkungan. Saya dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Terdapat dalam pemanfaatan lingkungan di sini ada 3, yaitu lingkungan merupakan salah satu sumber belajar yang amat penting dan memiliki nilai-nilai yang berharga dalam rangka proses pembelajaran siswa. Dalam pemanfaatan lingkungan di sini, lingkungan itu terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan fisik atau alam. Lingkungan sosial di sini dapat digunakan untuk memperdalam ilmu sosial dan kemanusiaan, sedangkan lingkungan fisik atau alam di sini dapat digunakan untuk mempelajari tentang gejala-gejala alam. Dalam pemanfaatan lingkungan dapat ditempuh dengan cara melakukan seperti survei ke lapangan langsung, contohnya yaitu dengan cara berpariwisata, berkemah, atau praktek langsung ke lapangan. Yang kedua, lingkungan sebagai sumber belajar. Dalam proses peningkatan pengetahuan atau pemahaman anak itu terpengaruh oleh bertambahnya umur atau pengalaman sehari-hari. Pengalaman sehari-hari dengan benda-benda dan pengalaman maupun peristiwa-peristiwa interaksi sosial. Dengan interaksi sosial itu dengan lingkungannya. Terdapat kekurangan yang dapat diperoleh dari kegiatan mempelajari lingkungan dalam proses belajar mengajar. Yaitu yang pertama adalah kegiatan belajar menjadi lebih baik, menjadi lebih indah, menarik, dan tidak membosankan. Yang kedua adalah hakikat belajar akan lebih bermakna, sebab siswa dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya, yang bersifat alami atau alamiah, atau natural. Yang ketiga adalah bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kayak serta lebih faktual sehingga kebenarannya itu lebih akurat. Yang keempat adalah kegiatan belajar siswa lebih komprehensif atau lebih aktif sebab dalam dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan atau menguji fakta dan lain-lainnya dalam kehidupan atau lingkungan. Yang kelima adalah sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan dapat dipelajari bisa beraneka ragam, yaitu seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, serta lingkungan buatan dan lainnya. Yang keenam adalah siswa itu dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada dalam lingkungan, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya. Yang ketiga adalah teknik menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Menurut Nasution, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara membawa sumber-sumber dari lingkungan, dari masyarakat atau lingkungan ke dalam kelas, dan cara membawanya itu dengan cara membawa siswanya ke lingkungan atau terjun ke lapangan langsung. Dan menurut Sudrajat dan Rifai ada beberapa cara bagaimana mempelajari menggunakan lingkungan. Ya, di sini tercantum dua cara menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama adalah survei, yang kedua ada field trip atau karya wisata. Yang pertama survei. Survei di sini adalah siswa itu mengunjungi lingkungan seperti masyarakat setempat, meneliti masyarakat setempat atau menganalisa lingkungan
lingkungan-lingkungan setempat yang ada di masyarakat dekat sekolahnya. Di dalam proses survei di sini digunakan untuk mempelajari proses sosial, budaya, ekonomi, dan kependudukan serta lain-lainnya. Kegiatan ini dilakukan siswa melalui observasi, wawancara dengan beberapa pihak yang dipandang perlu, mempelajari data atau dokumen yang ada. Yang kedua adalah field trip atau karya wisata. Karya wisata ini adalah kunjungan siswa keluar kelas untuk mempelajari objek tertentu sebagai bahan integral dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Namun karya wisata yang dimaksud di sini adalah lebih condong kepada meneliti. Penelitian ini bukan hanya karya wisata yang diprogramkan oleh sekolah, tetapi karya wisata yang dilakukan oleh masing-masing individu. Misalnya karya wisata yang dilakukan bersama teman atau keluarganya. Jadi karya wisata di sini adalah tidak hanya dari study tour sekolah, namun bisa juga dengan cara siswa atau peserta didik itu melakukan karya wisata sendiri dengan teman atau keluarganya. Dalam penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar itu tidak hanya dilakukan oleh siswa pada saat jam pelajaran berlangsung, namun siswa dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar di luar jam pelajaran di sekolah secara individu. Siswa dapat memanfaatkan lingkungan terdekat mereka untuk dijadikan sumber belajar, seperti lingkungan rumah, atau lingkungan sekitar dekat-dekat rumahnya. Lingkungan rumah masing-masing siswa itu kan tentunya berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Hal ini yang menjadikan akan bertambahnya sumber belajar siswa itu semakin beragam. Sumber belajar yang beragam itu akan membuat siswa mengetahui banyak hal. Jadi tidak hanya di dalam lingkungan sekolah saja siswa dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, namun siswa tersebut dapat memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar rumahnya untuk menjadikan sumber belajar siswa tersebut. Jadi setiap siswa itu akan memiliki banyak sumber setiap individu siswa itu memiliki sumber belajar yang beragam, tidak hanya condong kepada satu sumber belajar. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Humairoh, NIM T 2018-1346. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang sebelumnya telah menjelaskan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar yaitu terdapat 3 macam, yaitu lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan lingkungan alam. Nah, yang pertama yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencaharian, kebudayaan, dan pendidikan. Nah, dalam praktek pengajaran penggunaan lingkungan sosial ini akan lebih baik jika kita mulai dari masyarakat terdekat, misalnya seperti keluarga, tetangga, dan rukun tetangga dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu lingkungan buatan. Di samping lingkungan sosial dan lingkungan alam yang sifatnya alami, ada juga disebut lingkungan buatan, yaitu lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan tertentu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, siswa juga dapat mempelajari lingkungan buatan dari beberapa aspek prosesnya, pemanfaatannya, pemeliharaannya, pembangunannya, dan kepentingan manusia dan masyarakat pada umumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilu Nafiul Maulida, NIM T 2018-1347 dari perwakilan kelompok 11
ingin menjelaskan mengenai kelebihan lingkungan sebagai sumber belajar. Secara garis besar, konsep pembelajaran dengan menggunakan lingkungan ini memiliki beberapa kelebihan yang akan saya jelaskan berikut ini, yaitu yang pertama, kelebihan yang pertama yaitu siswa dapat dibawa ke dalam dunia nyata yang seorang siswa itu tidak hanya diberikan materi saja, tetapi dia juga bisa menerapkannya di lingkungan sekitarnya. Maksudnya yaitu siswa dibawa langsung ke dunia yang konkret tentang penanaman konsep pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya menghayalkan materi saja, tetapi dia bisa menuangkannya. Yang kedua yaitu lingkungan dapat digunakan setiap saat, kapanpun dan dimanapun, sehingga tersedia setiap saat, dan tetapi tergantung dari jenis materi yang sedang diajarkan. Jadi tidak semua materi itu bisa dituangkan atau dapat diajarkan di lingkungan. Yang ketiga yaitu konsep pembelajaran dengan menggunakan lingkungan tidak membutuhkan biaya karena semua telah disediakan alam lingkungan. Ya, kurang lebihnya kan seperti itu, tapi kan dapat kita ketahui bisa juga dengan memanfaatkan lingkungan itu malah lebih memberatkan atau terkadang malah membutuhkan biaya yang banyak. Yaitu kelebihan yang selanjutnya yaitu motivasi belajar siswa akan lebih bertambah karena siswa mengalami suasana belajar yang berbeda dari biasanya. Jadi kalau di dalam kelas itu kan siswa seringkali kan jenuh atau stres karena cuma hanya gitu-gitu aja. Berbeda dengan kalau kita belajar di lingkungan atau di alam. Kita bisa lebih leluasa dan lebih menghayati dan bisa lebih menambah wawasan ketika kita belajar di lingkungan alam tersebut. Lalu selanjutnya, kelebihan selanjutnya yaitu suasana yang nyaman memungkinkan siswa tidak mengalami kejenuhan ketika menerima materi. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, jadi kalau seorang siswa itu belajar di lingkungan luar atau di alam, seorang siswa bisa lebih fresh atau bisa lebih menghayati setiap lingkungan-lingkungan yang diajarkan ketika di kelas. Jadi bisa jadi di kelas itu hanya dikasih materi-materi saja, lalu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya bisa dengan dilakukan di lingkungan alam, agar materi itu tidak hanya masuk di otak saja tapi juga bisa diterapkan atau bisa diamalkan. Selanjutnya yaitu memudahkan untuk mengontrol kebiasaan buruk dari sebagian siswa. Jadi kalau maksudnya kalau di kelas itu kan seorang guru terkadang tidak bisa membedakan mana siswa yang memiliki kemampuan lebih atau memiliki kemampuan yang rata-rata. Jadi kalau semisal langsung terjun ke alam, seorang guru bisa lebih detail untuk melihat kemampuan siswa. Selanjutnya yaitu membuka peluang bagi siswa untuk berimajinasi. Nah, untuk hal ini pasti sudah kita ketahui juga kalau di alam itu kan, kalau di lingkungan luar seorang siswa kan bisa lebih menuangkan kekreatifannya daripada hanya di ruang kelas. Kalau di ruang kelas kan mungkin sarana dan prasarananya hanya itu saja. Kalau di lingkungan luar, kalau di lingkungan alam, seorang siswa kan bisa lebih leluasa berimajinasi dan juga meluapkan kreatifannya. Yang selanjutnya yaitu siswa akan lebih leluasa dalam berpikir dan cenderung untuk memikirkan materi yang diajarkan karena materi yang diajarkan telah tersaji di depan mata atau secara konkret. Kurang lebihnya seperti itu. Dari beberapa kelebihan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
konsep pembelajaran dengan menggunakan lingkungan memberikan peluang yang sangat besar kepada siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya. Dan secara umum konsep pembelajaran dengan menggunakan lingkungan ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga untuk memudahkan seorang guru dalam menilai setiap pribadi siswanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.